Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan. Merayakan kenaikan Tuhan. Kalau saudara ngomong mengenai kenaikan Tuhan, pasti gak lari dari kedatangannya kali kedua. Kalau ngomong soal kenaikan Tuhan, itu gak akan lari dari kedatangannya kali kedua. Mungkin di gereja-gereja mungkin bicara mengenai untuk apa sih Tuhan naik? Mungkin bicara tentang wow, supaya kita dapat Roh Kudus, Tuhan menyiapkan rumah bagi kita, Tuhan menyiapkan mansion bagi kita, villa-villa bagi kita. Tapi saya kasih tahu sama saudara, kalau kita bicara mengenai kenaikan Tuhan, kalau saudara dan saya kita sama-sama bicara mengenai kenaikan Tuhan, satu hal yang gak bisa kita pungkiri, kedatangannya kali kedua. Kedatangannya kali kedua. Banyak orang Kristen, banyak sekali orang Kristen masih percaya yang namanya 40 hari. 40 hari. Doa 40 hari. Kalau orang meninggal 40 hari. Kenapa? Mereka merasa kalau 40 hari itu, wah selama 40 hari rohnya masih di dunia. Masih keliling. Saya sampai punya satu pengalaman. Kalau 40 hari itu di rumah ditaburin bedak, di lantai ditaburin bedak. Nanti pagi-pagi lihat ada telapak kaki. Itu sampai begitu. Kepercayaan itu kepercayaan. Tapi kenapa sih? Buat apa sih dirayain 40 hari? Kan ketika kita udah meninggal, ketika seseorang meninggal langsung dibawa Tuhan. Nggak ada urusannya. Dia udah nggak ada di dunia lagi. Sudah keluar. Lah, lantas kenapa Pak? Kalau Tuhan Yesus kenapa 40 hari? Saya kasih tahu sama saudara ya. Tuhan Yesus 40 hari di dunia, 40 hari keliling untuk menyatakan dirinya sedia Tuhan yang telah mengalahkan maut. Oleh sebab itu dia hidup. Dia menampakkan diri lebih dari 500 orang. Sekali lagi saya bilang, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Bisa bayangin nggak kalau lebih dari 500 orang? 500 orang bisa melihat dia secara fisik. Dari kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya cuma punya prinsip satu deh. Satu, tubuh yang sama, tubuhnya seperti tubuh kita, tapi penuh dengan kemuliaan. Ini disebut tubuh kemuliaan. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, kita tidak takut dengan kematian. Kenapa? Kematian itu cuma pindah tubuh ini kepada tubuh yang tidak binasa, tubuh yang kekal. Ini isinya cuma dipindah ke sana. Fisiknya mati, tapi rohnya hidup. Nah, oleh sebab itu kita nggak usah takut dengan kematian. Kenapa? Karena kematian merupakan jalan kita untuk mencapai kesempurnaan. Kematian merupakan jalan kita untuk berjumpa dengan kekekalan. Kalau benar-benar saudara hidup di dalam Tuhan. Nah, banyak orang Kristen masih percaya sampai hari ini 40 hari. Alasannya Yesus juga 40 hari. Tapi saya kasih tahu sama saudara ya, Tuhan 40 hari dia untuk menyatakan dirinya, aku Allah yang telah mengalahkan maut, aku Allah yang hidup. Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dia menunjukkan diri kepada pengikut-pengikutnya sampai 500 orang lebih. Dan Alkitab menyatakan lebih dari 17 kali dia menampakkan diri. Lebih dari 17 kali dia menampakkan diri. Ini satu hal yang luar biasa sebenarnya. Tujuannya apa sih? Supaya kita nggak ragu kalau dia benar-benar Allah yang telah diutus ke dunia dan dia mengalahkan maut supaya saudara dan saya hidup selama-lamanya. Dia menampakkan dirinya, dia kasih lihat fisiknya, dia kasih lihat, nih aku telah mengalahkan maut. Maut gak bisa menjamah aku, ada maut tidak bisa menjamah aku. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu pun tidak bisa dijamah oleh maut. Itu tujuannya. Kenaikan Tuhan itu menandakan akhir kebersamaan para murid dengan Yesus secara jasmani atau secara fisik.
Sekali lagi saya bilang, kenaikan Yesus ke surga itu menandakan akhir kebersamaan para murid dengan Yesus secara fisik. Tapi kemudian dia mengutus rohnya kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Tujuannya supaya mulai hari itu saudara bisa mengontak Allah melalui rohnya yang telah ada di dalam saudara. Rohnya yang ada di dalam saudara mengontak Allah sehingga saudara bisa mengerti pikiran dan perasaannya Allah. Tuhan bilang, untuk apa aku di dunia? Lebih baik aku ke surga. Kenapa? Kalau aku di dunia aku tetap satu, tapi kalau aku naik ke surga aku akan mengutus rohnya. Supaya apa? Supaya saudara tidak menjadi yatim piatu, supaya saudara tahu isi hati Allah. Oleh sebab itu Paulus berkata di 1 Korintus 2 ayat 11, siapa yang mengenal isi hati Allah? Siapa yang bisa mengenal pikiran Allah selain Allah sendiri? Amin. Siapa yang bisa kenal pikiran Allah selain Allah sendiri? Allah sendiri yang tahu isi hatinya. Oleh sebab itu rohnya ditaruh di dalam saudara supaya saudara belajar mengerti kehendaknya. Sekali lagi, rohnya ditaruh di dalam saudara supaya saudara belajar memahami isi hatinya dan juga kehendaknya. Tapi permasalahannya apa? Kekristenan kita itu lebih banyak dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita. Kita nggak tunduk pada keinginan roh. Kita begitu sulit tunduk kepada keinginan roh, padahal roh itu sudah ada di dalam kita. Rohnya sudah ada di dalam kita dan rohnya selalu berbicara kepada saudara dan saya. Tujuannya apa? Supaya saudara tunduk pada kehendak roh. Oleh sebab itu kan gak salah kalau Tuhan bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang menumpangkan tangan dan orang sakit sembuh. Bukan orang yang bernubuat. Bukan orang yang berkhotbah. Tapi yang Tuhan bilang, orang yang melakukan kehendak Allah, itulah yang akan hidup selama-lamanya. Nah, pertanyaan saya sama saudara, mengerti gak saudara akan kehendak Allah? Mengerti gak saudara akan isi hati Allah? Gimana saudara bisa mengerti isi hati Allah kalau saudara gak pernah intim dengan Allah? Nah, ini tujuannya kenaikan Tuhan ke surga, supaya dia memberikan rohnya kepada saudara. Dan roh ini membuat saudara bisa mengontak Allah. Sekali lagi, roh ini akan membuat saudara bisa mengontak Allah. Yohanes 16 ayat ke-7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini tujuannya Tuhan naik ke surga, supaya saudara diberikan rohnya. Dan roh ini akan mengungkapkan isi hati Allah, yang membuat saudara belajar memahami kehendak Allah. Kalau nggak begini, saudara nggak akan belajar mengerti kehendak Allah. Oleh sebab itu saudara yang sudah percaya, saya bilang sama saudara, jangan pernah merasa aman dengan kekristenanmu hari ini, yang 1 minggu sekali ke gereja atau 2 minggu sekali beribadah. Kalau saudara nggak punya keintiman atau hubungan pribadi dengan Allah, saudara dalam posisi kritis. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Allah, sesungguhnya kekristenan saudara patut dipertanyakan. Saudara nggak akan pernah belajar memahami kehendak Allah. Saudara nggak pernah belajar mengerti pikiran dan perasaan Allah. Ini yang sangat menakutkan dari kekristenan. Apa sih fungsinya lagi kenaikan Tuhan ke surga? Tuhan naik ke atas, Tuhan naik ke atas. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tuhan mau mengingatkan sama saudara, kalau tempat saudara bukan di dunia. Sekali lagi saya bilang sama saudara, tempat saudara bukan di sini. Tuhan naik ke sana supaya saudara melihat ke sana. Kalau Tuhan ada di dunia, saudara akan melihat ke dunia. Tapi kalau Tuhan ada di surga, itulah tempat saudara, karena saudara akan dibawa ke sana.
saudara lihat, wah ternyata tempat saya di sana. Tempat saya bersama dengan Tuhan. Tempat saya bukan di dunia. Oleh sebab itu, saudara harus memusatkan pikiran saudara pada perkara-perkara surga, bukan lagi pada perkara dunia. Kolose 3 ayat 1-3. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kamu akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, cari perkara-perkara surgawi, bukan perkara dunia. Fikirkan perkara-perkara surga, bukan perkara dunia. Tapi selama ini kita begitu terkuras dengan perkara-perkara dunia. Kita begitu terkuras dengan masalah-masalah kita. Kita begitu terkuras dengan apa yang ada di sekitar kita. Dan itu cukup menguras perasaan kita. Cukup menguras, membuat kita tangis, membuat kita sedih, membuat kita galau dan sebagainya. Yang sebenarnya itu tidak perlu kalau saudara memusatkan perhatian saudara pada surga. Apapun yang terjadi di dunia, saudara pusatkan perhatian pada surga. Saudara tidak pernah akan kecewa dengan apapun juga. Amin. Saya jamin saudara tidak pernah akan kecewa. Kenapa? Karena saudara percaya akan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu Tuhan naik ke atas supaya saudara juga melihat ke atas. Tuhan naik supaya saudara lihat ternyata tempat saudara bukan di dunia, tempat saudara di surga. Terus lanjutkan. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan semua yang di atas, bukan lagi yang di bumi. Tapi sekarang saya tanya sama saudara, pikiran saudara di mana nih? Saya tanya sama saudara, ayo pikiran saudara di mana? Kemana nih? Ke surga atau ke dunia? Ayo, jujur. Dunia kan? Kita lebih banyak memikirkan perkara dunia kan? Betul gak? Kita gak ada duit, kita bisa nangis. Betul gak? Saudara gak berdoa, saudara gak nangis. Betul gak? Ini kan kita masih duniawi banget berarti. Kita masih memikirkan perkara-perkara dunia. Saudara berusaha memutar-putar pikiran saudara supaya saudara survive selama di dunia. Yang sebenarnya pusatkan pikiran saudara di surga. Percaya aja kalau surga pasti mencukupi semua kebutuhan saudara. Permasalahannya apa? Karena saudara tidak pernah memusatkan pikiran saudara pada surga. Terus ayat 3. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Pertanyaan saya sama saudara, kalau saudara pikiran saudara ke surga, berarti saudara sudah mati di dunia. Mati dari apa? Mati dari semua keinginan-keinginan dunia. Kita kan belum mati dari semua keinginan dunia. Oleh sebab itu, gimana kita mau dibangkitkan bersama dengan Dia? Pak, terlalu muluk-muluk. Tidak terlalu muluk-muluk. Ini dasar dari kekristenan. Kalau saudara tidak memahami ini, kalau saudara tidak menaruh pikiran saudara di surga, saudara jadi orang yang duniawi. Betul. Saudara jadi orang yang duniawi, yang otak saudara cuma gimana caranya saya survive, gimana caranya saya dapat uang, gimana caranya semua yang saya butuhkan semua terpenuhi. Dan saya bilang, orang yang seperti ini pasti akan banyak kecewa dengan keadaan-keadaannya. Dan pasti banyak kecewa dengan apa yang dialami. Kenapa? Karena dia punya banyak keinginan. Dia menaruh harapannya pada dunia. Dia akan lebih banyak kecewa pada orang di sekitarnya. Si ini gak bisa bantu saya, si ini gak bisa bantu saya, dia gak bisa tolong saya. Enggak. Manusia tidak akan bisa nolong saudara. Hanya Tuhan yang bisa nolong saudara. Oleh sebab itu, kalau saudara tahu hanya Tuhan yang bisa nolong saudara, gimana caranya? Selain dari memusatkan pikiran saudara ke surga. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Tanggal 31 besok,
harus bayar 40 juta. Coba pikir dari mana? Selain dari doa. Percaya atau tidak, hari ini lunas. Hari ini Titus lunas. Ini satu kesaksian. Nggak punya apa-apa. Kita nggak pegang apa-apa. Kita nggak ada duit. Gimana caranya 40 juta bisa cukup? Ternyata di Tuhan bisa pakai segala cara. Kalau kita pakai otak kita terlalu kecil dan sempit untuk melihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita pusatkan pikiran kita ke surga, Tuhan terlalu gampang untuk menolong saudara dan saya. Cuman permasalahannya apa? Di mana letak hati saudara? Sekarang lihat Kisah Rasul. Kebangkitan Kristus itu identik dengan kedatangannya kali kedua. Kisah Rasul 1 ayat 11 dan ayat 9. Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Siapa yang melihat ini? Siapa yang melihat ini? Murid. Betul? Betul ya? Terus lanjutkan. Kisah 1 ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Kisah 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia yang sudah naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang dengan cara yang sama. Coba saudara perhatikan. Paralel banget dengan kedatangannya kali kedua. Sekali lagi saya tanya, siapa yang melihat kenaikan Tuhan? Murid? Betul? Nanti kedatangannya kali kedua, siapa yang akan menyaksikannya? Murid. Murid siapa? Saudara dan saya. Orang-orang yang mau dibentuk, mau diproses, mau berkata tidak sama dosa. Orang-orang yang ngotot dengan yang namanya kekudusan. Orang-orang yang mau hidup benar di dalam Tuhan. Orang-orang yang terus mencari Tuhan. Orang-orang yang tidak takut dengan apapun juga. Dia yang disebut murid. Kalau saudara mau belajar dari Tuhan, saudara akan jadi seorang murid. Kalau saudara memberontak terus kepada Tuhan, saudara tidak bisa disebut seorang murid. Saudara akan disebut murid gadungan. Badan saudara di gereja, otak saudara kemana-mana. Saudara nggak pernah belajar yang namanya kebenaran. Saudara nggak benar-benar cari Tuhan, nggak benar-benar berdoa, nggak benar-benar baca firman. Gimana saudara menjadi seorang murid? Ayo, gimana saudara mau terangkat? Gimana saudara mau menyaksikan kedatangannya kali kedua? Gimana saudara mau ikut dalam pengangkatan itu dan menjadi mempelai Kristus? Kalau saudara nggak belajar mulai hari ini. Saya ngomong sama saudara ya. Tidak semua orang percaya akan terangkat. Amin. Amin nggak? Tidak semua, tapi pemenang yang akan terangkat. Sekali lagi, tidak semua orang percaya akan terangkat. Hanya pemenang yang akan terangkat. Menang lawan apa, Pak? Menang lawan dosa. Menang lawan pelanggaran. Menang lawan kedagingan. Gimana
Gimana saudara mau terangkat kalau daging saudara masih kuat? Gimana saudara terangkat kalau saudara masih kalah terus sama dosa? Gimana saudara mau terangkat kalau pikiran saudara tidak ditujukan kepada Tuhan? Kalau pikiran saudara masih di dunia, pikiran saudara masih kepada aset, masih kepada apa yang saudara bisa lakukan? Uluran tangan Tuhan akan datang ke saudara kalau saudara memandang ke Tuhan, bukan memandang ke dunia. Saudara butuh pertolongan dari Tuhan. Amin. Saudara mau bekerja sekeras apapun, kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan jadi. Amin. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah kehendak Tuhan. Gimana Pak caranya? Jadi saudara harus belajar kehendak Tuhan. Tidak ada cara lain. Oleh sebab itu, kalau saudara akan melihat, kalau saudara adalah seorang murid, saudara akan melihat dia datang di awan-awan. Saudara akan melihat kedatangannya di awan-awan, dan saudara akan menyambut dia, menyongsong dia sebagai seorang mempelai yang tidak bercacat, tidak bercela. Saudara, saya tanya nih, benar gak sih kita punya kerinduan akan hari itu? Halo? Gak ada yang jawab? Benar gak saudara punya kerinduan akan hari besar itu? Saudara kalau mau pergi ke luar negeri, saudara pegang tiket ke Singapura misalnya, saudara pegang tiket ke Singapura, saudara nunggu loh. Saudara beli tiket nih satu bulan lalu, saudara tungguin hari itu. Wah, saya pengen baju aja yang saudara sebenarnya bisa pakai, saudara nggak mau pakai. Kenapa? Saya mau tampil hebat di sana. Saudara bisa sebegitu rupa untuk hal-hal ini, tapi untuk hari besar itu saudara nggak pernah mempersiapkan diri. Betul gak sih? Halo? Pikiran saudara taruh di mana nih? Pikiran kita harus ditaruh di surga. Semua yang kita ini harus dicurahkan ke surga, bukan lagi ke dunia. Kalau saudara ngelihat ke dunia, ngelihat ke kiri kanan saudara, ngelihat ke siapa yang bisa bantu saudara, bisa tolong saudara, saya kasih tahu saudara, pasti akan kecewa dengan keadaan. Tuhan menyatakan dirinya, aku telah bangkit, aku telah mengalahkan maut. Kalau maut aku bisa kalahkan, apalagi semua masalahmu. Permasalahannya apa? Aku bisa nolong kamu, tapi permasalahannya apa? Mau gak kamu menaruh pikiranmu ke aku? Mau gak kamu memusatkan hatimu ke aku? Belum tentu. Saya nggak ngomong yang muluk-muluk. Saya ngomong standar kekristenan supaya saudara ngeh apa arti kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus dan ke surga. Untuk apa? Selain supaya saudara melihat ke surga. Sekarang saya tanya sama saudara. Saudara bermasalah nih. Siapa yang bisa tolong saudara? Ayo, jujur. Siapa yang bisa tolong saudara? Tuhan? Feeling di Kolose tadi bilang apa? Taruh pikiranmu kan surga, di mana Yesus ada. Kalau dia saudara tahu dia bisa menolong saudara, kenapa saudara nggak pusatkan pikiran dan hati saudara ke sana? Kenapa kita masih sibuk dengan perkara-perkara dunia? Kenapa kita masih sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita? Kenapa kita masih sibuk dengan perkara-perkara diri kita? Kenapa kita nggak pernah mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya kali kedua? Sampai dia bilang, ketika aku datang ke dunia, adakah aku mendapatkan iman di muka bumi ini? Ketika aku datang, adakah iman di sini? Adakah iman di Joseph? Tuhan membentuk kita di tempat ini hanya satu tujuan,
supaya kita kembalikan porsi imamat yang rajani, supaya saudara benar-benar jadi orang-orang yang melayani Tuhan di tempat kudusnya Allah, supaya saudara dipersiapkan untuk masuk di dalam kekekalan. Bukan hanya itu, tapi saudara masuk di sana dan saudara memerintah bersama dengan Dia. Tapi gimana saudara mau memerintah bersama dengan Dia kalau saudara di dunia saja saudara tidak memusatkan pikiran saudara ke surga? Kalau saudara di dunia saja saudara tidak pernah memikirkan surga. Dia bangkit, Dia menjadi roh yang memberi saudara kehidupan. Tujuannya untuk menyempurnakan karya penebusannya bagi umat pilihan. Ingat saudara, sekali lagi saya ulang, kalau yang melihat murid, dulu yang melihat murid, sekarang nanti di hari kedatangan yang kali kedua, murid juga yang akan menyaksikannya. Pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara seorang murid? Tidak semua orang percaya akan terangkat. Sekali lagi, tidak semua orang percaya akan terangkat. Hanya pemenang yang akan terangkat. Menang atas dosa, menang atas dunia, menang atas keinginan-keinginan daging. Kalau saudara belum menang, saudara belum bisa terangkat hari ini. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, saya bilang, saudara masih dapat anugerah sampai hari ini. Bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang membentuk saudara, memproses saudara, dan mempersiapkan saudara menjadi umat kepunyaan Tuhan yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercela. Saudara harus punya keinginan sampai ke sana. Saudara harus punya kemauan untuk sampai ke sana. Kalau saudara nggak punya keinginan sampai ke sana, akhirnya kematian Yesus saudara anggap sebagai suatu yang gampangan, sebagai sesuatu yang tidak ada artinya, sebagai sesuatu kacangan yang tidak ada dampaknya. Tenang aja, nanti kalau udah mau mati baru berseru sama Tuhan, pasti gua selamat. Jangan. Saudara harus mempersiapkan diri mulai hari ini untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar selamat. Sekali lagi, bukan sekedar selamat. Dan saudara melihat ya, kejadian-kejadian hari ini, saya cuma tarik satu kesimpulan. Inilah akhir zaman yang sesungguhnya. Saudara sedang berada di penghujung zaman, di mana Tuhan akan datang segera, menjemput mempelai-mempelainya. Dan saudara tinggal di situ. Permasalahannya, saudara punya kesadaran akan hal itu. Sekarang apa cirinya? Apa sih ciri-ciri kedatangan Tuhan kali kedua? Saya bilang, dunia akan semakin kacau. Nggak ada yang baik di dalam dunia. Sekali lagi, nggak ada satupun yang saudara pegang di dunia ini. Kalau saudara bermasalah sampai hari ini, tujuannya apa? Supaya saudara tidak mengingini dunia. Kalau saudara terus mengingini dunia, aduh semua serba gampang, semua serba enak, apapun ada, apapun bisa, apapun bisa, apapun bisa. Saya kasih tahu saudara, nggak orang yang tidak bergantung sama Tuhan. Saudara akan jadi anak-anak gampang. Tuhan membentuk dan memproses kita sedemikian rupa. Walaupun kelihatannya sangat menyakitkan, tapi ini baik bagi saudara. Coba lihat di Timotius 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dua Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa cirinya? Terus 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. manusia jadi ego, sayang sama dirinya sendiri, gak peduli dengan orang lain di sekitarnya. Terus Dan menjadi hamba uang. mencintai uang. Karena uang saudara bisa nangis gak? Bisa nangis gak? Banyak orang menangis karena uang.
Saya bilang sama saudara, saudara bukan orang yang seperti itu. Saudara jangan pernah menangis karena uang, tapi saudara harus menangis karena Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan. Kalau saudara sampai ke tingkat ini, saudara ada orang yang benar-benar menaruh harapnya kepada Tuhan. Terus mereka akan mengasihi diri sendiri, mengasihi uang. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. iya, karena dia ego, dia jadi membual dan menyombongkan diri. Terus Mereka akan menjadi pemfitnah. mereka akan menjadi pemfitnah, memfitnah orang di sekitarnya. Gosip, ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, itu paling nyaman, paling enak. Saudara tidak pernah bisa meneliti orang lain. Kita menjadi hakim terhadap sesama kita. Yang bahaya, saudara kalau mau ngomongin orang, hati-hati. Kalau dia seorang hamba Tuhan, saudara bisa bermasalah. Kedua, kalau saudara ngomongin suatu pelayanan, itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena saudara sedang mendukakan roh. Oke, kita lanjutkan. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Berontak terhadap orang tua, gak tahu lagi yang namanya terima kasih, gak tahu, gak peduli sama sesama saudara. Terus Tidak pedulikan agama. nggak peduli dengan agama. Terus 2 Timotius 3 ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau mengasihi. Terus tidak mau berdamai, tidak mau berdamai. Karena tidak mau mengasihi, akhirnya tidak mau berdamai. Terus suka menjelekan orang, suka ngejelek-jelekin orang. Terus tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. tidak suka akan yang baik, tidak mengasihi sesama, tidak suka yang baik. Terus 2 Timotius 3 ayat 4. Suka mengkhianat, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya, menuruti hawa nafsu artinya mencintai hawa nafsu. Mencintai hawa nafsu. Terus 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. secara lahiriah saudara pergi ke gereja. Secara lahiriah saudara bisa ada di gereja. Secara lahiriah saudara bisa pelayanan. Terus Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan kita dari Allah. Terus Jauh hilang mereka itu. jauhilah mereka itu. Ini ciri manusia akhir zaman. Saya kasih tahu ya sama saudara ya. Cirinya apa? Ada 5. Mengasihi diri sendiri. Mengasihi uang. Mengasihi diri sendiri. Mengasihi uang. Tadi dibilang lebih menuruti hawa nafsu daripada kehendak Tuhan. Artinya tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Suka akan hawa nafsu. Hawa nafsu diumbar sedemikian rupa. Mencintai diri sendiri. Mencintai hawa nafsunya. Mencintai uangnya. Terus tadi dibilang tidak cinta akan Tuhan. Tidak mencintai Tuhan. Ini ciri manusia akhir zaman. Tidak cinta sama Tuhan. Mereka tahu siapa Tuhan tapi tidak pernah mau jatuh hati kepada Tuhan. Kenapa? Karena hawa nafsunya lebih menarik. Godaan dunia lebih menarik. Terus tidak mau mengasihi sesama. Suka menjelekkan orang. Gosipin orang. Ngomongin orang. Ngejelekin orang. Waduh. Saya tanya sama saudara, ada nggak ciri begini di dalam? Garang, pemarah. Waduh. Sedikit marah, sedikit marah, sedikit marah. Ada nggak ciri begini di dalam kita? Nggak boleh ditoel, nggak boleh disentuh, marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk. Kalau ada ciri begini dalam kita, saya anjurkan, yuk kita bertobat sama-sama.
Masih cinta gak sama uang? Saya kasih tahu ya sama saudara. Saudara butuh uang kan? Butuh uang kan? Butuh kan? Tapi jangan sampai uang kendaliin perasaan saudara. Kalau uang sudah mengendalikan perasaan saudara, berarti saudara sudah mengasihi uang daripada Tuhan. Sekarang kita ngomong kasih. Kasih. Tadi dibilang mengasihi sendiri-sendiri, mengasihi uang, tidak bisa mengekang diri, hawa nafsu, tidak cinta sama Tuhan, tidak mengasihi sesama. Nah ini loh. Sekarang saya tanya sama saudara, apa yang diomong di sini sekarang? Yang saya bicarakan adalah sasaran kasih saudara dan saya kepada siapa? Amin. Sasaran kasih saudara dan saya kepada siapa? Kalau sasaran kasih saudara kepada diri saudara sendiri, saudara akan galau ketika saudara bermasalah. Saudara akan jadi orang yang pemarah, orang yang garang. Saudara nggak bisa disentuh sedikit pun. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Saudara, siapa yang saudara kasih? Kalau saudara masih ke diri saudara sendiri, saudara lebih mudah menjelekin orang, ngomongin orang. Kalau kasih saudara kepada uang, saudara akan galau ketika saudara nggak punya uang. Kalau kasih saudara kepada pekerjaan, saudara akan bermasalah di dalam pekerjaan. Kalau kasih saudara kepada Tuhan, saudara akan lihat kasih Tuhan yang akan melengkapi hidup saudara. Kalau kasih saudara kepada sesama, saudara lihat banyak orang akan menangis ketika saudara bermasalah. Ketika saudara sedang bermasalah, ketika saudara sedang sedih, ketika saudara sedang sakit, banyak orang yang akan menolong saudara. Pertanyaannya di mana? Di mana sasaran kasih kita hari ini? Kita mau dibangkitkan loh bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara dan saya mau dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Kita semua mau diangkat sama Tuhan. Tapi permasalahannya apa? Di mana sasaran kasih kita? Di mana sasaran kasih kita? Kalau sasaran kasih kita salah, tujuan hidup saudara akan salah. Sekali lagi, kalau sasaran kasih saudara salah, tujuan hidup saudara akan salah. Amin. Kalau kasih saudara kepada Tuhan, saudara nggak peduli dengan keadaan. Gimana caranya kita mengendalikan hidup kasih kita ini? Terus kepada Tuhan. Terus kepada Tuhan. Gimana caranya? Caranya cuma satu. Saudara intimlah sama Tuhan. Nggak ada cara lain. Intimlah sama Tuhan. Kalau saudara nggak punya keintiman sama Tuhan, saudara akan lihat semua yang saudara fokuskan cuma uang. Saudara akan fokuskan pada harga diri saudara. Gua nggak boleh disakitin, gua nggak boleh direndahin, gua nggak boleh begini. Gua harus tampil prima, gua harus tampil beda. Gua harus dihargai orang, gua harus diini orang. Gak boleh ada yang nyentuh saya, gak boleh ada yang bikin saya, gak boleh sedikit pun saya dijamah. Kenapa? Karena fokusnya masih ke diri sendiri. Ke diri sendiri, saudara overlove. Begitu keluar, saudara overkill. Sekali lagi, ke diri sendiri, saudara overlove. Waduh, saudara begitu mengasihi diri sendiri. Saudara mengagungkan diri saudara sendiri. Jadi suatu harga diri. Ini yang disebut roh kendali atau Isabel. Ke dalam, itu akan overlove. Keluar, saudara akan overkill. Saudara akan jatuhin orang sebagian rupa. Saudara akan robohin semua orang di kiri kanan saudara. Gimana caranya mereka luka sama saya? Gimana caranya saya nggak boleh disakitin? Kalau perlu saya nyakitin lebih dulu.
Gimana caranya? Saya ngomongin mereka, saya jelekin orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang pernah nolong saya, bahkan orang-orang yang mengasihi saya akan hancurin mereka. Yang penting, jangan sampai lu ngomongin gua, jangan sampai lu nyakitin gua. Ini kita masih fokus sama diri kita sendiri. Kalau saudara fokus sama uang, saudara akan cinta sama uang. Dan ini akar dari kejahatan. Saudara akan fokus pada hawa nafsu. Saudara akan senang yang namanya kenikmatan daging. Daging itu terus-menerus minta dipuaskan. Apapun daging selalu minta dipuaskan. Tapi bisa gak sih? Mau gak sih kita bilang enggak sama daging mulai saat ini? Susah Pak, memang susah. Saya tahu memang susah. Susah Pak, supaya saya mengampuni orang yang merendahkan saya. Susah, memang susah. Nggak ada yang bilang mudah. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita memandang Tuhan yang duduk di surga, kita akan bilang, Tuhan, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya nggak mau mengasihi mereka yang melukai hati saya? Kalau Tuhan begitu mengampuni saya, kenapa saya nggak mau mengampuni mereka yang telah melukai hati saya? Tuhan, kalau 1 detik di belakang saya Tuhan bisa lupai, kenapa 2 tahun di belakang saya masih saya ingat sampai hari ini? Kalau saudara masih seperti orang yang seperti ini, saya bilang coba saudara, yuk, waktunya masih ada. Bertobat. Cari Tuhan yang benar. Pandang Tuhan yang ada di surga. Kebangkitan Yesus ini menunjukkan pada kedatangan kali keduanya. Dan saudara bisa melihat sekarang situasi dan kondisi yang semakin parah. Baru 2 hari lalu bom di Manchester. Baru ada bom di Thailand, di Bangkok. Kemarin ada lagi. Sasarannya apa? Polisi. Begitu bencinya teroris sama polisi. Sampai polisi disasar. Lama-lama kalau dia udah sensi dan benci sama polisi, polisi tidur pun dibom. Kenapa? Karena udah benci banget sama polisi. Ada polisi tidur aja dibom sama dia. Saudara lihat ya, saudara perhatiin baik-baik. Saudara perhatiin baik-baik. Kalau saudara udah pernah disakitin orang, dan saudara belum mengampuni, cirinya apa? Saudara sensi sama orang itu. Gerak-geriknya sedikit, saudara akan lihat, ini orang nih mau nyakitin gue nih. Ini akan begini nih, ini akan begini. Kita pasang kuda-kuda dulu. Itu ciri. Dan orang yang disakiti itu cenderung menghindar. Lebih baik gue gak ketemu daripada gue ketemu ya. Itu ciri. Dan saya rindu kita semua jadi orang pemenang. Amin. Saudara benar-benar menang atas segala hal. Terkadang Tuhan mengizinkan orang-orang aneh di sekitar kita. Sekali lagi, terkadang Tuhan mengizinkan orang-orang aneh di sekitar kita untuk membentuk kita. Untuk membentuk kita. Sekali lagi saya bilang ya, sekali lagi, semakin aneh engkau, semakin aneh kau, semakin aneh orang di sekitar. Amin gak sih? Hal-hal kecil saudara bisa terluka. Kenapa? Karena kitanya aneh. Kita aneh. Saking anehnya kita gampang banget dilukai. Kenapa? Karena kita aneh. Dan jangan kaget, orang Tuhan akan menempatkan orang-orang yang lebih aneh di sekitar kita. Tujuannya apa? Untuk memproses kita dari manusia yang aneh menjadi manusia yang benar. Nanti lewat kita, orang-orang aneh di sekitar kita juga akan dibentuk, diproses menjadi orang-orang yang tidak aneh juga. Mudah sampai ke hal ini? Enggak. Saudara lihat, tambah
depan, nanti kita lihat hari-hari esok nggak akan jadi lebih baik. Saudara akan lihat makin nggak beres, makin nggak beres. Di pemerintahan aja saudara udah lihat sekarang udah makin nggak beres kan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Semua udah diputar balik. Kita mau cari keadilan sama manusia, kita mau cari keadilan sama manusia. Manusia nggak bakal bisa beri saudara keadilan, hanya Tuhan yang bisa memberi saudara keadilan. Kita mau cari apa di dunia? Kita mau cari apa? Kita mau minta pertolongan dari manusia. Saya bilang sama saudara, pertolonganmu dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, pandang matamu ke Tuhan, jangan alihkan. Kalau saudara terus melihat Tuhan, aduh saudara, saya bilang, saudara akan dibela Tuhan mati-matian. Saudara akan lihat pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Saudara lihat juga hal senada ya. Saudara tahu kan Henok? Tahu gak? Henok terangkat gak? Kenapa dia terangkat? Kejadian 5 ayat 22, dia terangkat karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Iya, dia bergaul dengan Allah 300 tahun. Saudara baru 1 jam aja di hadirat Allah udah pegelnya luar biasa. Dia karib loh dengan Allah 300 tahun. Berapa tahun sih hidup kita? 70-80 tahun. Puji Tuhan kalau bisa kuat 90-an. Berapa lama kita bergaul karib dengan Allah? Saudara bertobat umur berapa? Umur rohani saudara sama umur jasmani saudara akan berbeda. Jangan pikir ketika saudara mati saudara udah dewasa. Enggak semua orang akan jadi mempelai. Hanya orang dewasa yang jadi mempelai. Nah, saudara lihat ya, peristiwa Henok ini berbanding paralel dengan yang tadi kita baca di 2 Timotius. Sama persis apa yang dialami oleh Henok. Henok mengalami hal serupa. Iya, betul. Dia karib dengan Allah. Dia terangkat. Hanya orang yang karib dengan Allah yang akan terangkat. Pertanyaan saya sama saudara, saudara sudah cukup karib belum sama Allah? Cukup karib? Kita masih jauh dari karib. Saya cuma bilang sama saudara, kariblah saudara dengan Allah. Bergaullah intim dengan Allah. Lihat ya, kalau saudara bilang, oh Pak, Henok kan dulu hidup di zaman itu Pak, belum ada gadget. Saya bisa bergaul karib dengan Allah kalau kira nggak punya gadget, nanti gadgetmu ditarik. Jangan kaget ya, semua fasilitasmu udah bisa ditarik semua. Tujuannya apa? Supaya kamu pusatkan hatimu ke Tuhan. Kalau kamu nggak bisa pusatkan hatimu ke Tuhan, gimana Tuhan mau mempercayakan fasilitas-fasilitas kepada diri? Sekarang lihat, bagaimana kehidupan Henok zaman itu. Kita bilang, wah Pak, belum ada televisi Pak, gimana dia bisa? Dia tentu aja dia bisa bergaul, karena dia nggak ada televisi. Dia nggak punya hiburan lain Pak. Dia bisa bergaul dengan Allah. Saudara lihat ya, Henok waktu dia hidup, Adam masih hidup gak? Adam masih hidup gak? Adam masih hidup. Terus saya ngomong lagi, waktu Henok hidup, Kain masih hidup gak? Kain masih hidup gak? Kain masih hidup. Kain beresak gak? Kain bener gak? Enggak. Saudara lihat keturunan-keturunannya. Ini kalau keturunannya saudara lihat, saudara akan tahu sekarang. Ternyata kehidupan Henok nggak semulus yang kita bayangkan, tapi dia bisa tetap bergaul karib dengan Allah 300 tahun. Coba lihat
Kejadian 4 ayat 19. Kejadian 4 ayat 19, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Lamek punya istri dua, yang satu Ada dan satu Sila. Siapa Lamek ini? Siapa Lamek ini? Lamek adalah cucu dari Henok. Dia punya istri dua. Ini perjinahan pertama kali. Saudara punya anak, misalnya, saudara punya anak. Anak saudara kawin lagi. Udah punya istri kawin lagi, pusing gak? Pusing gak? Pusing gak? Nah, sekarang saudara lihat, Henok bisa bergaul karib dengan situasi seperti ini. Dia tetap memusatkan pikirannya kepada Allah. Dia tetap memusatkan hatinya kepada Tuhan. Dan dia nggak bias di situ, nggak bias walaupun dia tahu ini perjinahan pertama kali terjadi. Siapa yang bikin? Lamek. Pertama kali orang punya istri dua itu namanya Lamek. Istrinya satu Ada dan satu Sila. Terus lanjutkan. Ada itu artinya berhias, berdandan atau mempersolek diri, atau mode yang berhubungan dengan mode, modis. Ada itu artinya berhias, berdandan atau mempersolek diri. Ini berhubungan dengan mode atau ego atau mempercantik diri sendiri. Ini Ada, istri pertamanya Ada, artinya berhias, berdandan, mempersolek diri yang berhubungan dengan mode, dan ini saya artikan dengan nama ego. Mengasihi diri sendiri. Tadi di Timotius ada nggak mengasihi diri sendiri? Di Timotius tadi ada nggak? Ada kan? Yang pertama mengasihi diri sendiri kan? Iya kan? Mengasihi diri sendiri. Terus lanjutkan Kejadian 4 ayat 20. Kejadian 4 ayat 20, Ada itu melahirkan Jaban. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah, yang kedua, dia melahirkan Yabel. Yabel itu bapak dari pengembala. Dia di dalam kemah dan memelihara ternak. Ini berhubungan dengan uang. Kecintaan akan uang. Kepunyaan, kepemilikan. Tadi di Timotius ada nggak kecintaan akan uang? Ada nggak? Nah sekarang Henok tinggal di dunia yang seperti ini. Henok tinggal di dunia yang seperti ini, di mana ada cinta akan diri sendiri, di mana ada cinta akan uang. Dan berikutnya, terus ayat 21. Kejadian 4 ayat 21, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Nah, yang berikutnya Yubal. Yubal itu berhubungan dengan alat musik. Ini berbicara mengenai kesenangan, pesta pora, entertainment. Ada nggak tadi hawa nafsu? Keterikatan dengan dunia. Di Timotius ada nggak? Mengasihi hawa nafsu, mengasihi dunia, mengasihi kesenangan. Sekarang sama nggak? Paralel nggak? Paralel nggak? Nah sekarang kalau saudara melihat ini, saudara akan bilang, ternyata Henok yang terangkat itu adalah saudara dan saya. Akan terangkatkah saudara dengan situasi kondisi yang seperti saat ini, di mana materialisme mendunia, egoisme hebatnya luar biasa, individualisme masing-masing diri sendiri itu luar biasa. Saudara pergi sekarang saudara pergi ke restoran. Saudara pergi ke satu restoran. Saudara lihat satu keluarga datang. Duduk di satu meja. Semuanya pegang gadget masing-masing. Betul gak sih? Masing-masing pegang HP. Bapaknya punya HP sendiri, emaknya punya HP sendiri, anak-anaknya pegang HP sendiri.
Ini udah individualisme banget. Mana ada komunikasi di meja makan? Mana ada komunikasi pada saat jalan? Semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Segitu ya Pak? Sampai segitu ya? Sampai segitu sekarang ini. Coba lihat, anak muda lebih mudah nggak sekarang memberontak sama orang tua dibanding dulu? Dulu kita sama orang tua takutnya kayak apa? Betul nggak? Lihat anak sekarang. Bapak gue kalau bisa gue gampar. Anak sekarang nggak ada takutnya loh. Betul nggak sama orang tua? Mana ada respeknya sama orang lebih tua? Ada rasa hormat? Enggak. Kenapa? Egoismenya udah tinggi. Saya bilang ya, selama orang tuamu masih hidup, cintai dia. Kenapa? Karena ada waktunya kau gak bisa sayangi dia lagi. Amin. Ya, kita udah masuk di Yubal. Yubal itu kecapi, sulit. Ini bicara mengenai entertainment, kesenangan diri sendiri. Sekarang masuk gereja aja deh. Sore masuk gereja. Atmosfer penyembahan, betul. Atmosfer penyembahan, betul. Tapi kok pakai lampu? Panggung digelapin, pakai lampu sorot. Apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Selain daripada entertainment. Betul gak? Ini udah jadi show, mimbar udah jadi show. Jadi ajang tampil, ajang bakat. Pelayanan itu tidak muncul dari skill. Pelayanan itu muncul dari hati. Saya pernah khotbahin ya, memisahkan roh dari jiwa. Saya pernah khotbahin itu, memisahkan roh dari. Sekarang saudara dilatih sama Tuhan menyembah sendiri di rumah. Saudara dilatih sama Tuhan menyembah sendiri di rumah. Saudara tanpa musik nih di rumah, saudara bisa ngerasain gak hadirat Tuhan? Bisa gak? Kenapa ke gereja kita cengeng harus ada musik yang bagus? Kenapa? Ini jiwani, bukan rohani. Jiwani. Pak, tapi nggak boleh Pak musik bagus. Musik boleh bagus bagi orang yang belum terlatih. Tapi kalau udah terlatih, mau musik lari ke kanan, musik lari ke kiri, saudara tetap bisa connect sama Tuhan. Tetap saudara akan connect sama Tuhan. Mau musik kayak apapun, ini connect sama Tuhan. Yang penting apa? Yang penting adalah hati saudara benar-benar saudara serahin buat Tuhan. Kita hidup di zaman Yubal sekarang. Kita hidup di zaman yang tadi Yubal yang tadi sebelumnya apa? Yabal. Yang sebelumnya Yabal. Kita hidup di zaman ini, di zaman Yabal, di zaman Ada, di zaman Yubal. Di mana entertainment itu menjadi kuasa menguasai seluruh dunia, di mana uang telah membuat manusia terpikat olehnya. Kita mulai hidup di zaman Ada, di mana kita mulai ego sama diri kita. Kita yang penting adalah fisik kita. Gimana caranya kita mendandani diri kita. Kita gak pusing sama kiri kanan kita. Kita gak pusing sama sesama kita. Yang kita pusing gimana caranya saya survive. Sekarang terus ayat 22. Kejadian 4 ayat 22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Zila melahirkan anak namanya Tubal Kain. Tubal Kain bapak tukang besi atau tukang tembaga. Ini bicara mengenai peperangan.
manusia diberi pikiran luar biasa. Manusia ciptain nuklir. Untuk apa sih? Selain untuk ngancurin orang lain. Manusia bisa ciptain nuklir. Untuk apa? Selain untuk merusak ciptaan Tuhan. Jangan kaget ya. Kemarin saya lihat di news, Korea Utara uji balistik di atas Korea Selatan. Korea Selatan balas lagi. Saya cuma bilang, waktunya sudah sangat singkat. Ini udah mulai balas-balasan. Situasi udah memanas. Orang udah bilang, Korea Utara jangan sembarangan, jangan ini. Dunia menyoroti Korea Utara. Tapi saya bilang, semua dipakai Tuhan untuk menyambut kedatangannya kali kedua. Sudah bukan waktunya lagi saudara dengar yang enak-enak. Sekali lagi, sudah bukan waktunya lagi saudara dengar yang enak-enak. Saudara diberkati ini, berhasil semuanya. Saya bilang sama saudara, kalau saudara dengar begini, saudara akan mengasihi dunia. Saudara akan fokus sama dunia dan saudara tidak pernah akan terangkat. Tapi kalau saudara fokus sama Tuhan, saudara akan lihat berkat Tuhan dan saudara akan jadi berkat buat banyak orang. Saudara nggak pernah akan keep buat diri saudara sendiri, saudara akan berkati orang di sekitar saudara. Amin. Permasalahannya di mana? Ternyata sasaran kasih kita kemana? Sekarang Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Karena Allah telah mengangkatnya, Henok terangkat karena iman. Iman menimbulkan kasih kepada Allah, dan kasih kepada Allah ini yang membuat Henok menjadi terangkat. Ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman seorang pun tidak akan berkenan kepada Allah. Terus? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ada dua hal. Allah ada. Allah ada. Terus? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang mencari Dia. Ada dua hal. Saudara harus percaya Allah itu ada. Dan kedua, saudara harus percaya Tuhan memberi upah kepada siapapun yang mencari Dia. Pertanyaan saya sama saudara. Saudara percaya Allah ada? Percaya Allah ada? Sudahkah saudara mencari Dia? Sudahkah saudara intim sama Dia? Sudahkah saudara memusatkan hati saudara, pikiran saudara kepada Allah? Sekali lagi ya, Henok tinggal di zaman seperti hari ini. Dan itu paralel dengan hari ini. Di mana Henok akan terangkat, kita pun akan terangkat. Di dunia yang kacau malau seperti ini. Di mana materialisme udah menguasai, di mana cinta diri sendiri sudah menguasai, cinta akan hawa nafsu, cinta akan kedagingan. Kita nggak peduli sama yang namanya Tuhan, kita nggak peduli yang namanya sesama, yang kita peduli hanya diri kita sendiri. Saya rindu kita menjadi satu gereja. Satu gereja di mana kita benar-benar saling peduli satu dengan yang lain. Amin. Saling peduli satu dengan yang lain. Di mana kita benar-benar menjadi satu kesatuan. Di mana kita benar-benar mengungkapkan kasih Tuhan, bukan hanya di tempat ini tapi sampai keluar. Dimanapun saudara berada, saudara menjadi saksi Tuhan. Saudara rindu cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Saudara akan melihat, saudara akan terangkat suatu hari nanti.
Saudara akan melihat Tuhan dan ternyata saudara adalah murid-murid Tuhan. Kalau dulu mereka melihat Tuhan naik, sekarang saudara akan melihat Tuhan turun dari surga. Dan saudara akan dibawa berjumpa dengan Dia di awan-awan permai. Muka dengan muka. Saudara kedapatan sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Dan saudara akan diberi mahkota sama Tuhan. Kamu menang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kita masuk perjamuan, kita berdoa dulu. Tundukkan kepala saudara. Bapak, kami berdoa. Hari ini kami memperingati hari kebangkitan kenaikan Tuhan ke surga. Apa artinya Tuhan? Selain daripada dengan cara yang sama, Tuhan akan datang kali kedua. Dan kami hidup di dunia yang sudah rapuh ini Tuhan, sudah mau hancur ini Tuhan. Kasih sudah porak-poranda Tuhan. Semua sudah tidak ada yang bisa dipegang Tuhan. Tapi kami hanya bisa memandang Tuhan dan memegang Tuhan yang tidak pernah akan mengecewakan kami.